5 KKB ditembak mati. Benny Wenda tanggapi tindakan keras Presiden Jokowi. Harus ada resolusi damai. Melansir dari isubogor.com, Presiden sementara The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, menanggapi pernyataan dan tindakan keras Presiden Jokowi dan Ketua MPR RI terkait penyelesaian konflik di Papua Barat. Hal itu menyusul tewasnya 5 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB dalam kontak senjata dengan aparat Indonesia. Ditambah sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kabinda Papua juga tewas akibat ditembak KKB. Pernyataan URGENT sebagai tanggapan atas tindakan keras Indonesia di Tagar West Papua setelah Ketua Parlemen Indonesia mendesak pemerintah untuk menghancurkan mereka terlebih dahulu, kata Benny Wenda dalam cuitannya. Benny Wenda mengkhawatirkan konflik akan semakin meluas sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, HAM. Kami akan membahas masalah hak asasi manusia nanti. Harus ada resolusi damai untuk konflik ini, katanya. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan berita duka atas gugurnya Kabinda Papua. Atas nama rakyat, bangsa, dan negara saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga dan yang ditinggalkan, ujar Presiden Jokowi melalui pernyataan yang disampaikan pada Senin. Presiden Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memanjatkan doa bagi almarhum agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita mendoakan semoga arwah almarhum yang mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi atas dedikasi, pengabdian, serta pengorbanannya, tutur Presiden. Lebih jauh, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB baik di Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, tandasnya. Di tempat terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Bambang Susatyo juga meminta aparat keamanan menurunkan kekuatan penuh dan menumpas habis KKB di Papua. Bambang menambahkan aparat keamanan tidak perlu ragu untuk menurunkan kekuatan penuh dan urusan hak asasi manusia, HAM, bisa dibicarakan belakangan. Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. Tumpas abis dulu, urusan HAM kita bicarakan kemudian, katanya. Menanggapi sikap keras dari petinggi Parlemen Indonesia dan juga Presiden Jokowi, sebuah surat cinta dari organisasi Papua Merdeka (OPM) beredar luas di media sosial. Dalam surat yang ditandatangani penanggung jawab politik OPM TPNPB, Ketua Umum Yefri Bomanak itu meminta untuk berunding dengan pemerintah Indonesia. Sebuah surat dari organisasi Papua Merdeka (OPM) beredar luas di media sosial usai 5 KKB ditembak mati. Bahkan Presiden sementara ULMWP Benny Wenda ikut menanggapi tindakan keras Presiden Jokowi terkait peristiwa tersebut. Surat ini diduga merespons perintah Presiden Jokowi kepada Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait gugurnya Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Deni Karyanugraha. Dalam surat tersebut ada 3 poin yang disampaikan. Pertama, OPM secara terbuka dan bertanggung jawab terhadap perang TPNB di wilayah Papua. Dalam poin kedua, OPM mengatakan, konflik bersenjata antara TPNB OPM melawan TNI Polri hanya dapat diselesaikan melalui perundingan. OPM yang mengakui bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi di Papua mengatakan, Presiden Indonesia Jokowi telah menginstruksikan operasi militer di Papua dan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, HAM, berat. Konflik bersenjata antara TPNB OPM melawan TNI Polri hanya dapat diselesaikan melalui perundingan yang bermartabat dan demokratik berdasarkan ketentuan dan aturan internasional oleh kedua aktor utama OPM dan NEKRI. Maka itu Presiden RI dan Ketua DPR RI tidak boleh instruksikan TNI Polri melakukan operasi militer di West Papua. Hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi dan pelanggaran HAM berat oleh NKRI bagi bangsa Papua. Pada poin ketiga, OPM meminta kepada Gubernur Papua dan Papua Barat, DPR, seluruh bupati, Dewan Gereja Papua, mengeluarkan statement politik terkait perintah Jokowi. Selanjutnya,
OPM meminta mereka juga untuk menekan pemerintahan RI. Disampaikan kepada Gubernur Papua dan Papua Barat, DPRP, MPRP, dan seluruh bupati-bupati, dan organisasi sipil perjuangan bangsa Papua, Dewan Gereja Papua, seluruh lembaga kemanusiaan di Papua secara bersama dapat mengeluarkan statement politik untuk menolak invasi militer dan operasi militer TNI Polri ke Papua. Selanjutnya semua pihak untuk menekan pemerintahan RI secara demokratik dapat berunding bersama OPM sebagai penanggung jawab politik aktor utama konflik di tanah Papua, bunyi surat OPM tersebut. Konflik bersenjata hanya dapat diselesaikan melalui perundingan internasional yang demokratik dan bermartabat antara kedua aktor utama, yaitu OPM dan NKRI, tulisnya. Bahkan di akhir surat tersebut, OPM meminta pemerintah RI dan seluruh masyarakat Papua memperhatikan 3 poin permintaan mereka. Surat tersebut dikeluarkan dari Kantor Pusat Perjuangan Bangsa Papua Markas Besar OPM TPNPB Victoria, Pungkas Bomanak Yefri. Rasa kantuk dan penat tak terlihat di wajah beberapa prajurit yang tengah sarapan pagi di poskotik pedalaman Papua sebelum melakukan patroli. Padahal semalaman dalam suasana gerimis sebagian prajurit tengah siaga penuh, bahkan kami dan beberapa prajurit lainnya yang tengah istirahat pun sulit memejamkan mata. Bukan tanpa alasan kami tengah menghadapi kemungkinan serangan balasan yang bakal dilakukan KKB. Karena 2 hari sebelumnya seorang anggota mereka tewas akibat kontak tembak dan 2 lainnya ditangkap hidup-hidup. Desas-desus akan adanya aksi serangan ke pos kami kian santer dengan adanya informasi dari beberapa warga yang melihat beberapa orang tak dikenal kerap nongkrong di lereng bukit. Beberapa kali drone sudah diterbangkan untuk mengintai keberadaan mereka, namun hasilnya nihil, tak nampak tanda-tanda pergerakan mereka. Namun suasana tenang pagi itu berubah mencekam. Di saat kami beberapa prajurit belum usai menyelesaikan hidangan pagi, beberapa rentetan senjata menghujani pos kami. Dengan sigap kami cepat raih senjata, beberapa prajurit terlihat melakukan tembakan balasan ke arah bukit di atas sana.